Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKIP Resort Sutoyo hari ini, Selasa 21 April 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dalam bahasa Batak Toba, Panguhum 2 ayat 10. Dungi di pahihe jahuba ma panguhum akan apa luahun nasida siat tangan ni akka nama namuni nasida. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa terjebak dalam kegagalan yang berulang sehingga merasa tak layak untuk ditolong? Kitab Hakim-Hakim menghadirkan sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan bangsa Israel. Ini adalah pemberitahuan tentang kesetiaan Allah yang mendasar dan menyeluruh dalam kehidupan umatnya. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja melampaui batas dosa kita dan memulihkan harapan yang sempat hilang di tengah badai kehidupan. Hal utama yang harus kita sadari adalah bahwa keselamatan selalu bermula dari inisiatif Allah. Bangsa Israel berada dalam kondisi terpuruk karena penyembahan berhala. Namun Allah tidak membiarkan mereka binasa dalam dosa mereka selamanya. Ia tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk bertindak. Sebaliknya, dalam belas kasih-Nya yang mendalam, Ia sendiri yang menyediakan jalan keluar. Bagi kita saat ini, pesan ini menegaskan bahwa tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi tangan Tuhan untuk meraih dan mengangkat kita kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap pertolongan melalui hakim-hakim duniawi hanyalah solusi sementara. Bangsa Israel terus jatuh kembali saat pemimpin mereka tiada. Masalah utamanya adalah hati mereka yang belum diperbaharui. Hal ini mengarahkan pandangan kita kepada kebutuhan akan penyelamat yang kekal. Jika hakim-hakim di masa lalu membebaskan Israel dari penjajahan fisik, Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari akar segala belenggu, yaitu dosa dan maut. Pembebasan sejati terjadi saat kita berhenti mengandalkan kekuatan manusia dan mulai bersandar sepenuhnya pada karya salib yang memberikan kemenangan permanen bagi jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melangkah hari ini dengan keyakinan bahwa Allah kita adalah Sang Penyelamat yang berperan aktif dan sungguh-sungguh. Jika kita merasa tertindas oleh beban atau kegagalan masa lalu, ingatlah bahwa Tuhan sanggup membangkitkan pemulihan dalam hidup kita. Jangan biarkan dosa berulang menguasai kita, tetapi biarlah kasih karunia-Nya yang memimpin. Pandanglah kepada Yesus, Hakim Agung kita, yang telah memberikan kemenangan mutlak. Kiranya kasih Tuhan menyertai langkah kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tak terbatas di tengah kegagalan kami. Terima kasih karena Engkau selalu berinisiatif membangkitkan pemulihan bagi kami yang terpuruk. Ampunilah jika kami sering mengandalkan kekuatan manusiawi yang fana. Hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup dan beban kami hanya kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memperbaharui hati kami, agar kami tidak lagi terjebak dalam dosa, melainkan berjalan dalam kemenangan kekal, bersama Yesus Kristus Sang Penyelamat sejati. Amin. Salam. Salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam kemenangan kekal bersama Yesus Kristus. Immanuel.